Seorang pria terluka parah saat menyelamatkan keluarganya. Selama ia dirawat di rumah sakit, istri dan anaknya tidak pernah menjenguknya. Tapi si pria tidak marah, mengira mereka sibuk dan tidak bisa datang. Setelah keluar rumah sakit, si pria langsung pulang ke rumah untuk melihat istri dan anaknya. Bahkan saat ditawari jati direktur utama perusahaan besar, dia pun menolaknya. Namun saat dia sampai rumah, ia melihat istrinya memeluk lelaki lain. Sebelum istrinya menjelaskan, si pria memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan dia adalah teman kuliah istrinya dan juga cinta pertamanya, namanya Chu Han-wen. Saat mendengarnya, si pria pun sadar kenapa istrinya ngotot agar anak mereka ikut marganya dan menamainya Kim Si-wen. Ternyata namanya diambil dari cinta pertama istrinya. Melihat situasi canggung, istrinya cepat-cepat memberi penjelasan. Dia bilang si pria baru balik dari luar negeri, jadi dia cuma mengajaknya makan malam bersama. Suamimu sedang dirawat karena menyelamatkan kalian, tapi kamu tidak peduli sama sekali. Teman lamamu datang dari luar negeri, justru kamu repot-repot menemaninya. Pikir sang pria kecewa dalam hati. Ia kecewa dan memilih diam. Lalu ia mengeluarkan hadiah ulang tahun yang sudah disiapkannya untuk putrinya. Tapi putrinya mengeluh hadiahnya terlalu kekanak-kanakan, tak sebanding dengan jam tangan mewah yang dibelikan Chu Han-wen. Cinta lamanya bahkan mengejek kalau pria itu tak sahabat dirinya. Pria itu pun kehilangan harapan terakhir terhadap putrinya. Ia meletakkan hadiah itu, lalu naik ke lantai atas saat mendengar doa anaknya agar Paman Chu menikah dengan ibunya dan menjadi ayahnya. Istrinya tak menegur anaknya, malah bicara lembut. Jangan bilang harapan ulang tahunmu nanti nggak akan terkabul. Saat si pria mendengar itu, sang pria sangat kecewa dengan mereka. Ia kembali ke kamar, mengambil foto keluarga mereka dan merobeknya. Lalu ia menelpon pengacaranya untuk membuat surat perjanjian cerai. Tak lama kemudian pengacara mengirimkan dokumennya. Pria itu masih sempat ragu apakah harus menandatanganinya karena bagaimanapun mereka sudah lama bersama. Lalu saat ia melihat video yang dikirim putrinya, ia menandatanganinya tanpa pikir panjang. Ayah, pemandangan di sini indah sekali. Paman Cho romantis banget. Kapan ayah bisa seromantis dia? Ternyata setelah cinta lama menemani istrinya dan anaknya merayakan ulang tahun, mengajak mereka ke gunung melihat bintang. Saat anaknya melihat bintang, Chu Han-wen mengambil cincin kawin dari tangan sang istri dan membuangnya. Lalu ia membuka bagasi mobilnya, menunjukkan lamaran yang sudah disiapkannya. Sang istri sangat terharu saat melihat itu. Chu Han-wen pun berlutut, menyodorkan cincin berlian dan melamarnya. Meskipun sang istri ragu, tapi istrinya tidak menolaknya. Momen itu direkam oleh anak mereka dan dikirim ke sang ayah sambil mengejek ayahnya tak seromantis Paman Chu. Setelah melihat video itu, semua rasa cinta yang tersisa pun lenyap. Ia menandatangani surat cerai tanpa ragu sedikit pun. Lalu ia menelpon adik seperguruannya. Ia setuju bergabung dengan Shin ke grup sebagai direktur utama. Dia sangat senang. Ia bilang akan segera pulang ke Tiongkok untuk menjemputnya. Keesokan harinya, ia menitipkan surat cerai kepada pembantunya. Ia berpesan agar surat itu diberikan langsung pada istrinya. Setelah itu, ia meninggalkan rumah itu tanpa ragu. Ia pergi ke perusahaan istrinya, menyerahkan surat pengunduran diri. Sekretaris istrinya terkejut menerima surat itu. Kamu kan orang paling penting di perusahaan. Kamu bantu Ibu Kim mendirikan perusahaan ini. Hanya dalam 3 tahun, sudah jadi perusahaan terkemuka nasional. Kalau kamu keluar, perusahaan ini bisa hancur. Kemudian sang sekretaris berbisik saat pria itu di rumah sakit. Riset perusahaan tak berkembang sama sekali. Ia makin sedih karena orang lain pun tahu betapa besar pengorbanannya. Tapi istri dan anaknya menganggapnya sebagai lelaki tak berguna yang hidup dari istri. Ia berkata pada sekretaris, mungkin istrinya sudah punya pengganti dirinya. Sekretaris itu hanya bisa mengangguk dan mengatakan akan memproses pengunduran dirinya secara resmi. Setelah semua urusan selesai, ia pergi menemui adik seperguruannya. Sementara istri dan anaknya asyik bersama Chu Han-wen sampai malam. Baru pulang, pembantu rumah menyerahkan surat dari sang suami kepada si wanita. Baiklah, aku mengerti. Kamu lanjutkan pekerjaanmu.